Champions. Are you ready? Baik, halo semua. Kembali lagi di acara TKJ of Champions. Pada kesempatan kali ini, kita sudah menemukan peserta yang akan mengikuti TKJ of Champions. Akankah mereka mendapatkan uang sebesar 0 juta rupiah dan mobil mainan? Untuk itu, kita akan mulai acaranya. Dan inilah dia peserta dari TKJ of Champions 2022. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Fakih Alvaro dari urut nomor 22. Hai, perkenalkan nama saya Vika dari nomor absen urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyid Sabik dari nomor urut absen 24. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dirwan Syaye dari nomor urut 20. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Fajri dari nomor urut 21. Baiklah, selamat datang kepada para peserta Champions TKJ Champions 2024. Baiklah, Champions, apakah kalian ready? Ready! Baik, selanjutnya kita akan pergi ke soal pertama. Apa kata belakang dari dibentuknya Badan Stabilisasi ANSI ini? Sebenarnya pada awalnya saya agak ragu-ragu dengan ingin menjawab soal yang diberikan, tapi niat saya ingin menjawab pertanyaan itu saja. Belakang ANSI berkaitan dengan kebutuhan untuk memiliki standar nasional di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Saat itu, sektor industri Amerika Serikat sedang berkembang pesat dengan berbagai organisasi teknik dan perusahaan yang menggunakan standar teknis yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan kurangnya keseragaman sehingga mempersulit integrasi teknologi, kolaborasi antar lembaga, dan perdagangan antar wilayah. Deng. Jawaban benar. Baik, untuk soal yang kedua. Siapakah yang bisa menjelaskan sejarah dibentuknya Badan Standarisasi ANSI ini? Saya naik itu bukan karena jawabannya, tapi pengen naik aja. Ya, aku pede aja sih mau jawab soal ini, soalnya kan sejarah itu gampang ya. Nah, sebenarnya untuk membahas tentang sejarah ya, sebenarnya fungsi, peran dan dari Badan Standarisasi ANSI ini tuh dia sudah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun. Seperti pada tahun 1918 yang dimana Komite Standar Teknik Amerika atau kita singkat menjadi AESC ini dijadikan sebagai organisasi nasional. Yang mengkoordinasikan pengembangan standar dan akreditasi. Kemudian pada tahun 1921 AEC ini menyetujui standar keselamatan Amerika Serikat pertama untuk para pekerja industri, yang dimana dia ini menerapkan spesifikasi untuk melindungi mata dan kepala pekerja. Kemudian pada tahun 1926 AEC ini mempromosikan pembentukan Federasi Internasional Asosiasi Nasional AEC pada tahun 1926 AEC ini mempromosikan pembentukan Federasi Internasional Standarisasi Asosiasi. Pasti pertanyaan aku sempat-sempatnya ngeblank. Nah, kemudian untuk tahun 1926
AEC ini tuh mempromosikan pembentukan federasi internasional, asosiasi standarisasi nasional, organisasi yang akhirnya menjadi ISO internasional. Kemudian pada tahun 1928 setelah reorganisasi, AEC ini tuh berganti nama menjadi American Standar Asosiasi, atau kita singkat menjadi ASA. Kemudian pada tahun 1946 ASA dan badan standar dari 25 negara lainnya itu membentuk ISO. Kemudian pada tahun 1966 ASA direformasi menjadi Institut Standar Amerika Serikat atau USASI. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 1969 USASI berubah nama menjadi ANSI. Kemudian pada tahun 1970 ANSI ini menciptakan proses peninjauan publik dan Dewan Institut Peninjauan Standar untuk ANSI untuk menerapkan proses tersebut. Kemudian pada tahun 1976 sebuah komite koordinasi gabungan dibentuk dengan ANSI dan administrasi kesehatan dan keselamatan untuk para pekerja, yang dimana dia ini supaya dia melakukan aktivitas standar konsensus sukarela yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Kemudian pada tahun 1982 sebuah koordinasi gabungan dibentuk dengan Komisi Keamanan Produk Konsumen Amerika Serikat, yang dimana ini berfokus untuk memastikan produk konsumen, meningkatkan kesehatan dan keselamatan konsumen. Kemudian pada tahun 1987 ANSI ini bertanggung jawab atas GTC 1, yang dimana dia ini mengembangkan standar untuk teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pada tahun 2000 ANSI ini membantu strategi standar nasional Amerika Serikat yang pertama, yang dimana strategi ini tuh menciptakan kerangka kerja untuk penetapan standar. Jawaban benar. Selanjutnya, apakah fungsi dari badan standarisasi ini dalam skala global? Sebenarnya aku udah tahu jawabannya, tapi aja lebih cepat daripada saya. Nah, fungsi dari adanya badan standarisasi ANSI ini adalah ANSI bersama dengan para anggotanya untuk membuat suatu program penjangkauan terkait dengan standarisasi kepada para legislator dan untuk meningkatkan pemahaman tentang komunitas standar sektor swasta di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam masalah perdagangan dan perniagaan, serta mengembangkan dan mengkoordinasikan standar nasional representasi Amerika di organisasi internasional, meningkatkan daya saing produk Amerika, terakhir menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan bagi para konsumen. Jawaban benar. Sebenarnya awalnya saya ragu-ragu dengan jawaban saya, namun ternyata jawabannya benar. Selanjutnya, apakah dampak langsung dan tidak langsung dari adanya badan standarisasi ANSI ini? Waktu itu mau maju, tapi malah keduluan. Dampak langsung dan tidak langsung ANSI terhadap masyarakat umum, industri dan perdagangan nasional. 1. Dampak pada masyarakat umum. Dampak standar ANSI pada standar ANSI memastikan produk yang aman berkualitas bagi konsumen. Contohnya peralatan medis dan elektronik. Dampak secara tidak langsung,
Standar ANSI meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk lokal dan internasional, menciptakan lingkungan pasar yang lebih aman dan handal. Dampak pada industri. Dampak secara standar ANSI membantu industri untuk memproduksi barang yang kompatibel dan konsisten, meningkat dan efisien. Dampak secara tidak langsung, dengan adanya standar ANSI, industri dapat lebih mudah berinovasi dan mengadopsi teknologi baru. Dampak pada perdagangan nasional. Dampak langsung, ANSI memastikan produk Amerika sesuai dengan standar internasional sehingga lebih mudah diterima di pasar global. Dampak secara tidak langsung, dengan meningkatkan daya saing produk Amerika di pasar global, ANSI berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lebih banyak peluang kerja. Dipikir-pikir, Irwan jago juga ya bisa jawab soal yang serumit ini. Deng. Jawaban benar. Sebenarnya pas mau naik jawab soal sih saya agak deg-degan dan takut jawabannya salah. Alhamdulillah ternyata jawabannya benar. Baik, untuk soal selanjutnya mengenai prediksi masa depan. Kira-kira bagaimanakah perkembangan dari badan ANSI ini di masa depan nanti? Akhirnya bisa juga mencapai maunya. Ya. Jadi, di masa depan tentunya badan standarisasi ANSI akan tetap memegang peran penting dalam masa depan, terutama dalam perkembangan teknologi yang besar. Dengan memanfaatkan AI dan bekerjasama dengan berbagai pihak. ANSI dapat menciptakan standar relevan, fleksibel, dan dapat diandalkan untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Deng. Jawaban benar. Baiklah, semua soal sudah terjawab dan semua memiliki skor yang sama. Untuk itu, pemenang TKJ of Champions 2024 adalah selamat kepada kelompok 3. Stop it. Get some help. Lisa Blackpink dodol keripik, tarik, seleb, bew. Oh my god! Wow! Ya, gue